di informasi yang pertama, produk impor China membanjiri pasar tekstil di tanah air hingga membuat industri dalam negeri sekarat. Peneliti Pusat Industri Perdagangan dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Ahmad Heri Firdaus, menyoroti tingginya perbedaan data ekspor dari China dan data impor yang diterima Indonesia. Adapun HS Code 6109 yang merupakan t-shirt, singlet, dan kaos kutang lainnya, rajutan atau kaitan. Dan kode HS lain pun menunjukkan perbedaan data yang sangat jauh, misalnya HS Code 6107. Ada pula untuk HS Code 6104 yang terdiri dari setelan, assemble, jas, blazer, dan lain-lain. Dari data trade map menunjukkan bahwa perbedaan impornya lebih parah lagi, yakni 3 kali lipat pada 2023. Data ekspor yang tercatat oleh China ke Indonesia lainnya 15,3 juta dolar, sedangkan catatan impor RI dari China sebesar 5,7 juta dolar. Perbedaan data antara keduanya hampir 6 kali lipat. Data ekspor yang tercatat oleh China ke Indonesia untuk HS Code 6104 nilainya 40,9 juta US dollar. Sementara catatan impor RI dari China 7,2 juta US dollar. Jomplangnya perbedaan antara data tersebut menjadi indikasi terjadinya impor ilegal, nilainya 33,7 juta US dollar atau setara 537,5 miliar. Kita ke informasi berikutnya. Presiden Rusia Vladimir Putin dilaporkan telah meminta Iran untuk menghindari jatuhnya korban sipil saat membalas Israel atas pembunuhan pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh. Rusia sendiri merupakan sekutu dekat Iran. Melansir The Guardian, peringatan Putin dilaporkan disampaikan oleh Sergei Shoigu, mantan Menteri Pertahanan dan Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Rusia. Shoigu mengatakan peringatan ini bukan celaan terhadap Iran karena sebagian besar pimpinan Teheran bertujuan untuk menyerang target militer. Ia mengatakan Putin menggarisbawahi kekhawatiran Rusia bahwa tanggapan terhadap pembunuhan Haniyeh bisa menjadi tidak terkendali. Kita ke informasi selanjutnya. Fakta mengejutkan baru muncul terkait pembunuhan mantan pemimpin Hamas Kepala Biro Politik Ismail Haniyeh. Dalam pemberitaan media Turki, Anadolu Agency mengutip laporan Jewish Chronicle, pembunuhan itu dilakukan oleh 2 warga negara Iran. Tapi keduanya diketahui telah direkrut Badan Mata-Mata Israel Mossad. Pembunuhan dilakukan dengan meletakkan sebuah alat peledak di bawah tempat tidur Haniyeh. Mereka merupakan anggota unit keamanan Ansar al-Mahdi dari Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC. Kelompok itu bertanggung jawab untuk melindungi gedung dan tamunya. Mossad sendiri memang telah lama memutuskan melakukan pembunuhan Haniyeh. Dikatakan bahwa lembaga itu terus mencari saat yang tepat untuk melaksanakan rencana tersebut. Di informasi berikutnya dari dalam negeri, pemerintah sempat kebingungan di tengah-tengah data-data ekonomi Indonesia baik-baik saja. Namun pemutusan hubungan kerja atau PHK marak hingga menyebabkan daya beli masyarakat Indonesia turun. Deputi 3 Kepala Staf Kepresidenan Edi Priyono mengatakan kondisi ini terjadi tatkala pemerintah menerima data dari Badan Pusat Statistik terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia per kuartal 2 2024 masih tumbuh di level 5,05%. Laju inflasi terjaga di kisaran 2,13% hingga kemiskinan turun menjadi di level 9,09%. Indeks ketimpangan atau Gini rasio pun kata Edi datanya makin mendekati 0, yakni hanya sebesar 0,379. Namun di sisi lain pemerintah juga menerima data PHK yang makin marak. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan pada periode Januari hingga Juni 2024, terdapat 32.064 orang tenaga kerja yang terkena PHK. Angka tersebut naik 21,4% dari periode yang sama tahun lalu sebanyak 26.400 orang. Karena data yang muncul itu bersinggungan, pemerintah memfokuskan kebijakan-kebijakan yang kembali menggeliatkan aktivitas ekonomi kelas menengah tersebut. Tidak lagi hanya fokus kelas bawah melalui program bantuan sosial dan kelas atas melalui insentif pajak atau insentif fiskal.